Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Benih dari mantan ipar bab 5. Pegigihan Arka. Bunyi kilat menyambar. Zara masih duduk meringkuk di atas lantai dingin sejak 30 menit tadi. Suara teriakan Arka pun sudah tidak terdengar, membuat Zara bisa bernafas lega. Namun, dia tetap harus berhati-hati, karena bisa jadi Arka belum pergi dari luar. Ya Allah, kenapa jadi begini? Tangis Zara kembali pecah. Dia menatap ke arah tespek yang sudah terpelanting jauh hingga ke sudut ruangan. Apalagi ketika dia teringat dengan wajah kedua orang tua dan kakak kandungnya Rosa. Bagaimana reaksi mereka jika sampai tahu jika Zara hamil? Apalagi yang menghamili adalah laki-laki yang begitu kakaknya cintai. Pasti kakaknya akan sangat kecewa, bahkan sampai membencinya. Zara tidak mau itu terjadi. Bagaimanapun dia sangat menyayangi kakak kandungnya itu. Meskipun Rosa terkesan menyebalkan selama ini, tapi tidak membuat rasa sayang pada keduanya memudar. Pasti mereka semua akan sangat kecewa. Tring! Bunyi ponsel kembali terdengar. Kali ini bukan Arka yang menelpon, melainkan Indah. Mau apa temannya menelpon? Kenapa perasaan Zara tiba-tiba tidak enak? Jangan-jangan sudah terjadi sesuatu pada sahabatnya itu. Apalagi Indah kan pulang malam. Ya, Assalamualaikum, ucap Zara berusaha setenang mungkin. Meskipun suara sedikit serak akibat lama menangis, dia tidak ingin Indah curiga. Waalaikumsalam, Zar. Kamu nangis ya? Gak kok, tadi aku baru tidur, makanya suara serak gini, jawab Zara bohong. Dia tidak ingin Indah tahu kalau dirinya menangis. Ceka, kamu gak bisa bohongin aku, Zar. Kamu nangis kan? Cerita ke aku, tuntut Indah merasa khawatir. Kamu kenapa menelpon? Tanya Zara mengalihkan pembicaraan, berharap jika Indah lupa jika dirinya menangis. Tadi pas habis ngantar kamu pulang, ban motorku kempes di jalan. Aku bingung karena bengkel masih jauh, ditambah uangku kurang. Kan kamu tahu sendiri kalau gajianku masih lama. Boleh aku pinjam uang kamu dulu? Nanti aku ganti kalau udah gajian. Zara terlihat panik. Buru-buru dia menghapus sisa air mata yang mengenang di pelupuk mata. Hah? Kamu serius? Terus sekarang kamu lagi di mana? Kamu baik-baik aja kan? Hehehe. Aku baik-baik aja kok. Ini juga udah masuk gang, ujar Indah membuat Zara lega. Ya udah, aku kirim sekarang ya. Atau kamu mau aku antar langsung ke sana? Kebetulan aku punya uang cash, tawar Zara. Kebetulan dia tadi baru dapat tip dari salah satu pembeli yang senang dengan pelayanan Zara. Nggak usah Zar. Kamu cukup kirim 50.000 aja. Soalnya ban yang kempes cuma satu. Tolak Indah cepat. Hari sudah sangat malam jika harus menunggu Zara ke sana. Ya udah, aku transfer sekarang ya. Zara langsung mentransfer sejumlah uang untuk Indah. Semoga itu bisa membantu sahabatnya yang tengah kesusahan. Hah? Ini kebanyakan, Zar, ujar Indah ketika melihat Zara mengirim 200.000. Padahal dia tahu jika saat ini Zara pasti sangat membutuhkan uang. Apalagi ini adalah akhir bulan. Udah, gak apa-apa. Anggap sebagai ongkos kamu jemput aku selama ini. Kan kamu selalu nolak kalau aku kasih uang. Ceka, gak bisa gitu dong, Zar. Ya udah deh, bulan depan aku balikin ya. Iya. Setelah memastikan Indah sudah aman, Zara langsung mematikan sambungan telepon. Buat seolah gadis itu memerlukan uang. Panggilan dimatikan secara sepihak oleh Arka. Setelah tidak berhasil menemui Zara di kosannya tadi, kini Arka menggunakan cara lain agar gadis itu mau menemuinya.
Kamu tidak akan bisa lepas dariku, Zara. Gumam Arka diakhiri seringai jahat. Dia meraih sebuah bingkai foto lalu tersenyum kecil. Arka kembali mengingat pertemuannya dengan Zara pertama kali pada saat dirinya mengantarkan Rosa pulang kuliah. Pada saat itu, Arka terpaksa menjalin hubungan dengan Rosa. Dikarenakan gadis itu pintar, jadi Arka memanfaatkan kepintaran gadis itu untuk menyelesaikan tugas kuliahnya setiap hari. Lama-kelamaan Arka jengah, apalagi dengan sikap posesif Rosa yang tidak kenal tempat. Hingga pada suatu hari, dia bertemu dengan Zara ketika mengantar Rosa pulang. Dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama pada gadis yang baru saja menginjak kelas 2 SMA tersebut. Sejak saat itu, Arka memutuskan untuk menikahi Rosa untuk mendekati Zara. Namun usaha tidak berjalan mulus saat mengetahui jika Zara ingin dijodohkan dengan salah satu rekan kerja dari orang tua Zara. Tanpa pikir panjang, saat itu juga Arka langsung menceraikan Rosa karena sakit hati mengetahui jika Zara ingin dijodohkan. Padahal usia pernikahan mereka belum genap 1 bulan, tapi Arka tidak peduli. Hingga 5 tahun kemudian, Arka baru mengetahui jika Zara menolak perjodohan itu, dan sekarang gadis itu tengah sendiri di kota. Padahal kedua orang tua mereka sudah pindah ke kampung. Andai aku dulu lebih mengenal Zara daripada Rosa, pasti saat ini kami tengah berbahagia. Gumam Arka menyesali keputusannya yang menikahi dengan Rosa dulu, padahal yang dia cintai adalah Zara. Kini angan tinggal angan. Dia harus berusaha keras untuk dekat dengan mantan adik iparnya tersebut. Walaupun Zara terkesan memberi jarak pada mereka, karena keduanya pernah punya hubungan meskipun hanya sebatas ipar. Aku gak mau nikah sama dia, teriak Rosa ketika kedua orang tuanya kekeh menjodohkannya dengan anak Pak Yanto. Dia merasa kesal karena ziarah kabur yang membuat dirinya kini harus menanggung akibat perbuatan adiknya tersebut. Kenapa kita nggak cari Zara aja? Aku yakin kalau Zahra masih ada di kota itu. Pokoknya aku nggak mau nikah sama anak Pak Yanto. Titik, teriak Rosa membahana. Membuat kedua orang tuanya merasa pusing melihat tingkah putri sulung mereka tersebut. Bahkan Zara tidak kekanak-kanakan seperti itu. Ini malah kakaknya. Kita udah gak punya waktu lagi. Mau cari kemana? Zara bahkan gak meninggalkan jejak apapun. Nomornya juga udah gak bisa dihubungi. Ibu harap kamu mau menerima perjodohan dengan anak Pak Yanto, agar keluarga kita tidak malu 2 kali. Aku gak mau. Pokoknya aku lebih memilih mencari Zara dan menyeret anak itu ke sini. Enak saja dia santai-santai di kota. Sedangkan aku harus menanggung akibat dari perbuatannya. Kan dia yang mau dijodohkan dengan anak Pak Yanto. Lantas kenapa kalian memaksaku? Teriak Rosa lagi. Kedua orang tuanya hanya diam. Jika Rosa sudah bersikeras seperti itu, maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti pada saat Rosa meminta restu untuk menikah dengan Arka dulu. Awalnya mereka tidak setuju karena Rosa dan Arka masih kuliah. Tapi karena Rosa memaksa, akhirnya mereka setuju. Tanpa mereka sadari, tingkah Rosa yang begitu keras itu akibat dari didikan mereka yang selalu menuruti kemauan Rosa. Terserah kamu sajalah. Bapaknya pergi keluar rumah untuk menenangkan diri. Minggu depan adalah jadwal pertemuan kedua mereka. Setelah 2 bulan yang lalu mereka bertemu dan tak menemukan Zara di sana. Keluarga Zara begitu malu. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Rosa nggak mau menikah. Bapak juga nggak tahu, Bu. Kepala Bapak juga pusing melihat tingkah anak itu. Sikapnya bertolak belakang dengan Zara yang penurut. CK. Tapi sekarang jarang nggak penurut lagi, Pak. Buktinya dia pergi meninggalkan kita. Bahkan dia nggak ngasih tahu kemana dia pergi. Itu kan salah ibu. Kenapa nggak ngomong baik-baik sama Zara? Kalau ibu nggak ngancam dia, pasti Zara nggak akan pergi. Bersambung.
tunggu bab selanjutnya ya.